Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita masih akan belajar mengenai ukuran pemusatan data, yaitu modus. Apa itu modus? Modus atau dilambangkan dengan MO, suatu data adalah datum yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, itu dinamakan dengan modus. Yang akan kita pelajari di sini yaitu modus data tunggal dan data tunggal kelompok. Untuk modus data tunggal, di sini ada contoh. Tentukan modus dari data berikut. Ini yang A, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Ini saya tambahkan lagi 5. Jadi ini untuk soal A. Maka di situ datum yang sering muncul di antara 3, 4, 5, 6, 7, yaitu di situ angka 5. Jadi modusnya di situ 5-nya ada 3, 4-nya ada 2, 3, 6, dan 7 masing-masing ada 1 frekuensinya. Jadi yang sering muncul yaitu 5. Sehingga penyelesaiannya untuk A modusnya 5. Kemudian selanjutnya yang B 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, dan 8. Di situ ada 2 datum yang memiliki frekuensi yang sama, yaitu 6 frekuensinya 3 dan 7 juga frekuensinya 3. Sehingga di sini modusnya ada 2, yaitu modusnya adalah 6 dan 7. Kemudian yang C 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Ini bedanya dengan yang B. Kalau yang B tadi 6-nya ada 3, 7-nya ada 3, masih ada datum yang lain yang frekuensinya lebih sedikit, yaitu 5 dan 8. Sehingga modusnya 6 dan 7. Sekarang yang C, di antara 5, 6, dan 7 itu frekuensinya sama semua, yaitu 3. Di bawahnya tidak ada lagi. Sehingga untuk soal yang C itu tidak mempunyai modus karena semua frekuensinya sama, tidak ada yang lebih tinggi, jadi tidak mempunyai modus. Nah, ini yang A, B, C itu merupakan modus data tunggal ya, biasa. Kemudian contoh yang D, ini merupakan data tunggal berbobot. Jadi kalau ada soal seperti ini mencari modus, tinggal dilihat yang memiliki frekuensi paling tinggi. Di sini frekuensinya yang paling tinggi di sini ada 3, 6, 4, 10. Berarti di sini frekuensi yang paling tinggi 10, sehingga modusnya data yang sering muncul 20. Jadi yang D modus adalah 20. Nah, itu untuk menyelesaikan contoh soal modus data tunggal. Kemudian untuk modus data kelompok, rumusnya seperti ini ya. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. MO tadi modus, TB itu merupakan tepi bawah kelas modus atau rumusnya batas bawah. Nah, ini saya ulang di sini ya. Batas bawah dikurangi setengah, yaitu rumus untuk tepi bawah. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas, wah ini ya, ini kelas setelahnya.
Kemudian P itu panjang kelas, bisa dicari dari BB itu batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Kemudian nanti sebelum mengerjakan modus pada data kelompok, yang paling awal itu harus mencari kelas modus. Kelas modus itu kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, ini contohnya. Contoh untuk modus data kelompok. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, ini pendapatan dalam jutaan rupiah, kemudian frekuensi. Sebelum mencari modus, kita harus mencari frekuensi paling banyak. Nah, di sini frekuensi paling banyak yaitu berapa di sini? 17. Jadi, kelas pada frekuensi 17 yaitu antara 53 dan 59 ini merupakan kelas modus. Nah, kelas modusnya di sini. Nah, setelah mencari kelas modus yang dinamakan dengan TB itu tepi bawah. Jadi misal ini di interval pertama atau di kelas pertama, 32 itu sebagai batas bawah, 38 ini sebagai batas atas. Jadi 32 ini sebagai batas bawah, 38 ini sebagai batas atas. Nah, untuk mencari tepi bawah, misal dari kelas pertama, tepi bawah itu berarti 32 dikurangi dengan setengah. Itu mencari tepi bawah. Kalau mau mencari tepi atas, ini berarti batas atas ditambah dengan setengah. Ya, itu rumusnya. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas modus, berarti tadi batas bawahnya 53 dikurangi dengan setengah. Jadi nanti TB nya batas bawah kelas modusnya 53 dikurangi setengah, sehingga 52,5. Ini merupakan tepi bawah kelas modus. Setelah itu mencari D1. D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini, nah, ini yang dinamakan dengan D1. 17 dikurangi kelas frekuensi kelas sebelumnya yaitu 13, sehingga hasilnya 4. Kemudian D2 itu selisih frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya, sehingga di sini 17 dikurangi dengan 14, hasilnya 3. TB sudah ketemu, D1 sudah, D2 sudah. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu bisa dicari dari batas bawah kelas kedua. Jadi ini kelas pertama, ini kelas kedua, dikurangi batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Jadi ini. Nah, ini untuk mencari P. Jadi di situ P bisa dicari dari batas bawah kelas kedua 39 dikurangi batas bawah kelas pertama 32, sehingga hasilnya 7. Nah, kalau sudah ketemu semua, lanjut dimasukkan ke rumus. Jadi ini penyelesaiannya. Frekuensi tertinggi tadi adalah 17, terletak pada interval 53 sampai 59. TB-nya tadi sudah ketemu. 53 dikurangi 0,5 yaitu 52,5. D1-nya 17 dikurangi 13 yaitu 4.
D2 nya 17 dikurangi 14 yaitu 3. Kemudian panjang kelasnya dari batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama, ketemunya 7. Langsung dimasukkan ke rumus. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P panjang kelas, sehingga hasilnya 52,5 ditambah D1 nya 4 dibagi 4 per 4 ditambah D2 nya 3 dikalikan panjang kelasnya 7, sehingga ini kalau saya kalikan 7 dikalikan dengan 4 ketemunya 28 ditambah 4 ditambah 3 7 dibagi 28 dibagi 7, jadi 52,5 ditambah 28 per 7 ketemunya 4, sehingga hasil akhirnya modusnya 56,5. Yaitu cara untuk mencari modus pada data kelompok. Kemudian ini ada latihan soal mengenai modus data kelompok. Perhatikan data pada tabel berikut. Di situ ada panjang dalam sentimeter dan frekuensi. Silahkan dicoba dikerjakan sebagai latihan. Bisa jawabannya dituliskan di kolom komentar. Semoga penyajian saya kali ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.